You killed. You want my base? Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Bang Jack, di Clip 7, channel yang ngebongkar film sampai ke akar-akarnya. Bayangin, lo diculik, terus pas bangun, lo sadar udah ada di tengah hutan antah berantah. Tapi, lo nggak sendirian. Ada beberapa cewek lain yang nasibnya sama kayak lo. Dan parahnya, ada segerombolan psikopat gila pakai topeng yang kerjaannya cuma satu, ngeburu kalian semua buat dibikin tamat riwayatnya. Dan sialnya, lo nggak punya senjata sama sekali, cuma bisa lari. Selamat datang di arena buru-buru paling brutal di pedalaman Australia. Ini adalah alur cerita lengkap film The Furies 2019. Nggak usah banyak cincong lagi, gaskeun kita bongkar ceritanya dari awal. Cerita kita dibuka dengan adegan yang udah ngegas dari detik pertama. Seorang cewek, kita panggil aja Jess, lari pontang-panting di hutan. Mukanya udah panik berat, tangannya berdarah-darah. Jelas dia lagi dikejar sesuatu. Dan bener aja, dari belakang muncul sosok gila pakai topeng aneh bawa sabit gede. Si cewek ini berusaha ngelawan, tapi ya mana bisa. Dia akhirnya ketangkep dan dicolok dari belakang. Tamat riwayatnya. Tapi gokilnya, si killer pertama ini, kita panggil aja Melonhead, kayaknya denger sesuatu. Dia noleh dan tiba-tiba dari belakangnya muncul killer lain, bawa kapak. Tanpa banyak bacot, si killer kedua ini langsung ngebabat si killer pertama. Anjir, sesama setan dilarang saling mendahului, kampret. Setelah adegan pembuka yang bikin gregetan itu, layar jadi hitam. Kita dikenalin sama dua cewek, Kayla dan sohibnya, Maddie. Mereka ini kayaknya si paling rebel. Lagi di terowongan gelap, asik banget coret-coret tembok pakai cat semprot. Kayla ini tipe cewek yang kayaknya pinter, tapi gampang kebawa arus. Sementara Maddie ini tipe yang lebih bodoh amat, si paling berani. Mereka lagi asik ngobrol, tapi ujung-ujungnya malah jadi berantem. Kayla mulai ngerasa nggak nyaman sama kelakuan mereka. Dia pengen hidupnya lebih bener. Maddie malah ngejek dia. Apa yang lo takutin, kata Maddie. Mereka adu bacot soal masa lalu, soal pertemanan mereka. Kayla ngerasa dia terus-terusan ngelindungin Maddie dari masalah. Sementara Maddie ngerasa Kayla itu pengecut. Di tengah-tengah argumen panas mereka, tiba-tiba Kayla ngerasa ada yang aneh. Dia nengok ke belakang dan dia ngeliat Maddie udah kena tembak sesuatu di lehernya, kayak dart bius gitu. Maddie yang udah setengah sadar cuma bisa teriak, "Kayla, lari!" Tapi telat. Pas Kayla mau kabur, beberapa orang misterius pakai baju hitam langsung nyergap dia. Layar jadi gelap. Singkat cerita, Kayla bangun. Tapi ini bangun yang paling gak enak di sedunia. Dia ada di ruangan yang sempit, gelap, dan kayaknya terbuat dari kayu. Dia gedor-gedor, teriak-teriak, tapi gak ada yang nyaut. Dia akhirnya nemu cara buat ngebuka paksa kotak itu dari dalam. Pas dia keluar, gila, pemandangannya bikin kaget. Dia ada di tengah hutan gersang yang gak dia kenalin sama sekali. Kayak di pedalaman Australia gitu. Sepi, panas, dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Dia teriak-teriak manggil Maddie, tapi yang nyaut cuma suara angin. Kayla yang bingung setengah mati mulai jalan tanpa arah. Dia nemu jejak-jejak aneh. Dan gak lama kemudian, dia nemu mayat. Anjir, mayat cewek yang udah mulai membusuk, ditutukin ranting-ranting. Kayla auto panik. Dia langsung muntah. Ini jelas bukan tempat liburan. Dia lari lagi, dan akhirnya dia ngelihat ada orang. 3 cewek lain. Kayla ngedekat, dan mereka sama-sama bingung. Kita kenalan sama Sheena, cewek blonde yang mukanya sinis abis. Terus ada Rose, cewek keturunan Asia yang kelihatan lebih kalem. Dan Jackie, yang dari tadi panik banget.
Mereka semua punya cerita yang sama. Diculik, terus bangun di dalam kotak di tengah hutan. Mereka nggak tahu mereka di mana atau kenapa mereka di sini. Sheena, si paling logis, nyoba nyari tahu situasi. Tapi belum juga mereka kelar diskusi, tiba-tiba kedengaran suara teriakan. Cewek lain lari ke arah mereka, panik. "Tolong, dia datang!" teriak dia. Dan di belakangnya muncul psikopat pertama kita. Sosoknya gede, pakai topeng yang anjir, kayak kena trypophobia gitu, bolong-bolong menjijikan. Kita panggil aja si Pigface. Dia bawa kapak gede. Si cewek baru ini, Sally, berusaha ngumpet di belakang pohon. Tapi si Pigface ini jalannya santai aja. Dia nyamperin Sally dan akhirnya tanpa ragu, cerak! Kapaknya diayunkan. 3 cewek lain yang cuma bisa nonton dari jauh, ngeri. Si Pigface ngangkat kapaknya lagi, dan lagi. Dia ngerusak muka Sally sampai nggak berbentuk. Gila, adegan itu brutal banget. Kayla, Sheena, Rose, dan Jackie auto pecah kongsi. Mereka lari misah, pontang-panting, nyelamatin diri masing-masing. Kamera sekarang fokus ke Kayla. Dia lari sendirian, masuk lebih dalam ke hutan gersang itu. Dia lari sampai akhirnya dia nemu padang rumput yang luas banget. Kosong, nggak ada tempat sembunyi. Tapi dia ngelihat ada gerobak tua di tengah lapangan. Dia lari ke situ dan nemu cewek lagi-lagi. Kita sebut aja korban ladang. Lagi ngumpet ketakutan. "Dia datang, lari!" kata cewek itu. Kayla ngajak dia lari bareng, tapi tiba-tiba muncul lagi sosok psikopat. Kali ini beda. Topengnya kayak muka bayi tapi rusak. Kita panggil aja Babyface. Dia bawa palu godam yang gedenya minta ampun. Si korban ladang ini lari duluan. Si Babyface ngejar dia. Dan geprek. Palunya mendarat telak di kepala cewek itu. Sekali pukul langsung rata. Tamat. Kayla yang lihat itu nahan teriak. Tapi si Babyface kayaknya dengar suara nafas Kayla. Si Babyface ngejar dia. Kayla lari-lari, nengok ke belakang, dan bruk! Dia nabrak sesuatu. Dia nabrak cewek lain. Dan ternyata itu Sally. Cewek yang tadi mukanya dihajar pakai kapak sama Pigface. Gila, dia masih hidup. Mukanya emang udah ancur-ancuran, tapi dia masih bisa jalan. Sally mohon-mohon minta tolong. Kayla yang dasarnya baik hati akhirnya ngebantuin Sally. Dia nuntun Sally jalan. Tapi sialnya si Babyface masih ngejar mereka di padang rumput. Dan dari arah hutan muncul lagi killer baru. Anjir, ini tempat isinya psikopat semua. Yang ini badannya gede kayak beruang. Kita panggil aja Bear. Si Bear ini langsung nyerang Kayla. Kayla jatuh. Si Bear udah siap ngeberesin Kayla. Tapi plot twist. Tiba-tiba si Pigface yang ngebantai Sally di awal itu muncul dan nyerang si Bear. Hah? Kok bisa? 2 psikopat ini berantem gila-gilaan. Si Pigface yang bawa kapak, si Bear yang tenaganya badak. Kayla yang bingung cuma bisa nonton. Ini gokil banget. Pertarungan mereka brutal. Akhirnya si Pigface berhasil nebas leher si Bear. Si Bear tamat. Pigface yang berlumur darah berdiri. Dia nengok, ngelihat Kayla. Dia diam aja, nggak nyerang. Malah kayak ngelindungin. Kayla makin bingung. Tapi tiba-tiba pandangan Kayla jadi ngeglitch. Kayak ada gangguan sinyal TV gitu. Dan duar! Kepala si Pigface meledak. Anjir, pecah berantakan kayak semangka jatuh dari lantai 10. Dia nggak mau ambil pusing, dia langsung lari lagi. Dia lari dan nemu gubuk tua di tengah hutan. Di depannya ada papan nama Eureka Springs, kota tambang emas bersejarah. Kayla yang udah capek banget mutusin buat masuk ke gubuk itu. Siapa tahu ada tempat aman. Dia buka pintu pelan. Di dalam gelap. Dia jalan, masuk, dan dia ngeliat ada cewek tergeletak di lantai.
Pas dia deketin, sialan, itu Jackie, cewek yang tadi bareng dia. Lehernya udah disobek, matanya melotot. Jackie tamat. Kayla ngeri banget, dia mau kabur, tapi tiba-tiba pintu gubuk ditutup dari luar. Dan dia dengar suara Sheena dan Rose, cewek sinis dan yang kalem itu. Ternyata mereka yang ngunci Kayla di dalam gubuk. Tapi Sheena dan Rose juga lagi panik. Mereka ngumpet di luar. Kayla gedor-gedor pintu. "Tolong, bukain!" Sheena akhirnya ngebukain pintu. Ternyata di dalam gubuk itu Sheena dan Rose udah ngumpet dari tadi. Dan mayat Jackie emang udah ada di situ dari awal. Disinilah mereka akhirnya punya waktu untuk mikir. Kayla cerita soal penglihatannya yang nge-glitch pas deket si Pigface. Dan dia juga cerita gimana kepala si Pigface tiba-tiba meledak. Sheena si paling pintar mulai nyambungin titik-titiknya. "Beauties and beasts," katanya. Dia punya teori gila. Mereka, para cewek, adalah beauties. Dan para psikopat gila di luar sana adalah beast. Tiap beauty punya satu beast yang terikat sama dia. Mereka terhubung secara mental. Itu kenapa Kayla bisa ngeliat lewat mata si Pigface. Pigface itu beastnya Kayla. Dan teori paling gilanya adalah waktu Sally tewas, kepala orang berkepala babi ini meledak, kata Kayla. Sheena langsung ngebantah. "Bukan, tadi pas Pigface meledak, itu pasti karena beauty-nya dia, siapapun itu, udah diberesin sama killer lain. Ini adalah game. Kalau beauty-nya tamat, beast-nya juga ikutan tamat. Dan mungkin sebaliknya. Gila, ini semacam battle royale pasangan." Sheena langsung punya ide yang super dingin. Satu-satunya jalan keluar adalah menang, katanya. Itu artinya lebih mudah untuk membunuh salah satu dari kita. Benar? Rose dan Kayla jelas nolak ide gila itu. Mereka harus tetap bareng. Tiba-tiba, krak! Pintu gubuk didobrak. Si Garrick bawa sabit masuk. Sheena teriak, "Lari!" Dia ngedorong Kayla dan Rose buat kabur lewat jendela belakang. Sheena secara heroik mutusin buat ngelawan si Garrick sendirian buat ngulur waktu. Kayla dan Rose berhasil lompat keluar jendela dan lari ke hutan lagi. Mereka ngumpet. Dari tempat persembunyian, Kayla ngintip balik ke gubuk. Dia ngelihat Sheena lagi berantem sengit sama Garrick. Tapi ada yang aneh. Pandangan Kayla nge-glitch lagi. Dia dapat penglihatan. Dia ngelihat Sheena ngumpetin Maddie, sohibnya Kayla. Gila, Maddie ternyata masih hidup dan disembunyiin sama Sheena. Dan yang lebih gila lagi, Kayla ngelihat kalau si Garrick, si killer bersabit, itu bukannya nyerang Sheena, tapi dia ngelindungin Sheena. Dia adalah beast-nya Sheena. Anjir, Sheena dari tadi bohong. Dia udah tahu aturan mainnya. Dia manfaatin beast-nya buat ngelindungin dia dan mungkin ngebantuin dia bersih-bersih. Kayla langsung sadar, dia udah dikhianati. Bener aja, Sheena keluar dari gubuk, nyariin Kayla dan Rose. "Salah satu dari mereka adalah pelindungku," kata Sheena dengan muka dingin. Dia sekarang ganti perang jadi yang hunter. Sheena nyamperin Kayla. "Beast milikku, benar?" kata Kayla. Sheena nyengir. Dia ngajak Kayla buat kerja sama alias ngebantuin dia ngeberesin cewek-cewek lain. Kayla yang sekarang tahu Sheena nyembunyikan Maddie jelas nolak. Terjadilah pertarungan antara Kayla dan Sheena. Sheena lebih kuat. Dia berhasil ngejatuhin Kayla dan mau ngeberesin dia. Tapi jelek, tiba-tiba si Garrick alias beast-nya Sheena malah ngeberesin Sheena dari belakang. Loh, kok? Kayla bingung, tapi dia nggak punya waktu. Dia harus kabur. Dia lari. Dan pas dia lari, dia ngelihat si Garrick lagi diserang sama Pigface, beast-nya Kayla. Gila, ini makin ribet. Ternyata Pigface yang tadi meledak itu bukan beast-nya Kayla. Itu beast-nya si Sally. Beast-nya Kayla yang mukanya sama-sama Pigface banget, itu ternyata beda orang dan masih hidup. Beast-nya Kayla, kita sebut aja Pigface Kayla, sekarang berdiri di depan Kayla. Dia diam. Dia ngasih jalan buat Kayla. Jelas banyak dia ngelindungin beauty-nya. Kayla nggak mau buang waktu. Dia langsung lari ke arah yang dia lihat di penglihatannya tadi, tempat Sheena nyembunyiin Maddie. Dia lari ke sebuah jurang bekas tambang. Dan di bawah sana, dia ngelihat Maddie. Sohibnya masih hidup. Kayla langsung turun. "Maddie, ini aku Kayla." Maddie yang ketakutan akhirnya sadar. Mereka pelukan. Ini momen yang mengharukan banget. Kayla minta maaf. Tapi kebahagiaan mereka nggak lama. Tiba-tiba, Rose, si cewek Asia yang kalem, muncul di atas jurang.
Dia ngeliatin mereka berdua. Kayla udah waspada. Dia mengejar Maddie, kata Kayla, ngira Rose mau ngeberesin Maddie. Tapi Rose cuma diem. Kayla nuntun Maddie buat pergi dari situ. Tapi Maddie kesakitan, dia jatuh. Pas Kayla lagi nolongin Maddie, Rose tiba-tiba nyerang Kayla. Tapi bukan nyerang Maddie, dia nyerang Kayla. Anjir, karena kau bukan teman sungguhan, kata Rose dengan muka dingin. Ternyata Rose ini juga sama kayak Sheena. Dia udah tahu aturan mainnya dan dia mau jadi pemenangnya. Terjadilah pertarungan antara Kayla dan Rose. Maddie yang lihat sohibnya diserang berusaha ngebantu. Dia ngigit tangan Rose. Tapi Rose yang udah kalap malah jelep. Dia ngeberesin Maddie tepat di depan mata Kayla. Tidak, teriak Kayla. Hatinya hancur. Sohib yang dari tadi dia cari mati di depan matanya. Rose yang udah berhasil ngeberesin satu saingan lagi langsung pergi ninggalin Kayla yang lagi nangis histeris meluk mayat Maddie. Aku nggak mau diselamatkan, teriak Rose. Mungkin karena bisnya dia juga lagi nyari dia. Sekarang Kayla benar-benar sendirian. Dia kalah, dia kehilangan segalanya. Dia nangis sejadi-jadinya. Tapi di tengah kesedihannya, kemarahan mulai muncul. Dia ngeliat ke langit. Dia sadar, dia lagi ditonton. Ini semua cuma permainan buat orang tua gila di luar sana. Dia ngeliat ke matanya sendiri di pantulan genangan air. Dia bisa ngelihat ada implan aneh di bola matanya. Itu pasti alat yang bikin dia terhubung sama bisnya. Dan alat yang bikin para penonton bisa ngelihat apa yang dia lihat. Dengan kemarahan yang memuncak, Kayla ngambil keputusan gila. Dia masukin jarinya ke matanya dan cerak! Dia nyongkel keluar implan teknologi itu dari bola matanya. Gila, sakitnya pasti luar biasa. Darah ngucur dari matanya. Dia sekarang buta dari sistem. Dia ngelempar implan mata itu ke tanah. Dia berdiri, mukanya penuh dendam. Pindah scene. Kita ngeliat Rose, si cewek Asia. Dia jalan sendirian di hutan pas malam hari. Dia berhasil. Dia adalah satu-satunya beauty yang selamat. Dia adalah pemenangnya. Dia ngambil sebuah parang yang tertancap di pohon. Dia menang. Tapi gamenya belum selesai. Layar pindah lagi. Kita sekarang ada di ruangan super mewah. Ada cowok lagi duduk di kursi mahal pakai gagas VR. Dia lagi nontonin rekaman pembantaian tadi. Dia nontonin adegan Rose ngeberesin Maddie. Tiba-tiba dia ngebuka VR-nya. Sialan, teriak dia. Kayaknya dia kesel banget. Mungkin dia ngejagoin Kayla. Ini jelas salah satu yang penonton kaya raya yang bayar buat nonton hiburan brutal ini. Dan dari kegelapan muncul sesosok bayangan. Si bos VR ini kaget setengah mati. Dia nggak percaya sama apa yang dia lihat. Itu Kayla. Gimana caranya anjir? Kayla yang harusnya masih di pulau neraka itu sekarang ada di rumah si bos VR. Mukanya dekil penuh darah, matanya satu berdarah dan dia bawa senjata. Si bos VR ini panik banget. Dengar, aku tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi padamu. Aku berusaha membatalkan keanggotaanku. Kayla diam aja, mukanya dingin. Oke, kau tak harus melakukan ini. Kau tak harus membunuhku, kata si bos VR makin ketakutan. Kayla dengan tatapan penuh dendam ngelangkah maju. Dan filmnya tamat. Gokil, jadi Kayla berhasil lolos dari pulau neraka itu entah gimana caranya. Dan dia nyamperin langsung si panitianya. Endingnya emang gantung, kita nggak diliatin si bos VR ini diberesin. Tapi kita semua tahu lah ya, itu orang pasti tamat riwayatnya di tangan Kayla. Si Rose mungkin jadi pemenang di arena, tapi Kayla yang dapat ultimate revenge. Gila sih, pada akhirnya film The Furies ini emang film survival slasher yang brutal abis. Gak banyak basa-basi langsung hajar. Premis Beauty and the Beast tapi versi psikopat, ini gokil banget. Meski kita nggak dijelasin gimana caranya Kayla bisa lolos dari pulau dan nemuin alamat si bos VR itu, tapi jujur, endingnya, wah, bikin puas banget. Ini film keren buat lo yang suka genre battle royale campur slasher yang penuh darah dan plot twist. Nah, itu tadi alur cerita lengkap dari film The Furies tahun 2019. Gimana menurut lu? Keren, biasa aja, atau ampas? Coba tulis pendapat lu di kolom komen di bawah, kita diskusi di sana. Terima kasih udah nonton sampai habis. Gua Bang Jack dari Clip 7, cabut dulu. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil selanjutnya. Peace out.